Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Dwi Gunawan dengan akhir NPM 306. Pada video ini, saya akan membahas studi kasus inventory control pada Pressbox untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen operasional yang diampu oleh Bapak Dr. Edi Suroso, SE MSI. Baik, Pressbox adalah perusahaan layanan meal prep yang sangat bergantung pada kesegaran bahan baku. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menghadapi masalah persediaan yang tidak bersifat sementara, tetapi sifatnya struktural. Gejalanya terlihat jelas. Setiap hari Senin, stok sayuran sering kurang sehingga pengiriman terlambat. Sebaliknya, di akhir minggu beberapa bahan justru menumpuk dan akhirnya terbuang. Jadi kalau dilihat sekilas, mungkin ini terlihat seperti masalah koordinasi biasa. Tetapi sebenarnya semuanya mengarah ke satu akar persoalan, yaitu ketidakmampuan Pressbox memprediksi permintaan secara akurat. Di sini ada 3 inti masalah yang membuat kondisi ini terus berulang. Yang pertama, permintaan pelanggan berubah-ubah dan tidak pernah dipetakan dengan benar. Pola pesanan yang fluktuatif tidak pernah ditangani dengan pendekatan berbasis data. Yang kedua, keputusan pembelian bahan tidak memakai informasi historis yang memadai. Akibatnya, Pressbox mengalami 2 kerugian sekaligus, stock out yang membuat pengiriman terlambat, dan overstock yang membuat bahan terbuang. Yang ketiga, Pressbox memiliki gudang yang terbatas dengan biaya pendinginan yang mahal, artinya kesalahan perhitungan langsung menaikkan biaya operasional. Dengan kondisi seperti ini, jelas bahwa Pressbox tidak memiliki sistem inventory yang adaptif terhadap bahan pangan yang mudah rusak. Pressbox mempertimbangkan 2 pendekatan untuk memperbaiki situasi, yaitu menggunakan metode forecasting sederhana atau menambah safety stock. Dari 2 opsi ini, pendekatan yang paling tepat adalah forecasting sederhana. Di sini ada 3 alasan yang logis. Yang pertama, sumber masalah Pressbox adalah ketidakpastian permintaan. Menambah safety stock hanya menutup gejala stock out, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Yang kedua, bahan makanan Pressbox mudah rusak dan kapasitas gudang mereka kecil. Jadi menambah safety stock justru meningkatkan risiko pemborosan dan biaya simpan. Ketiga, metode forecasting sederhana seperti moving average sudah cukup untuk membaca pola permintaan mingguan dan bisa langsung dipakai sebagai dasar pembelian. Karena itu, secara logis dan ekonomis, forecasting sederhana adalah pendekatan yang paling realistis dan paling efektif. Selanjutnya, saya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan Pressbox selama 1 bulan ke depan. Yang pertama, Pressbox perlu menggunakan metode moving average 3 minggu untuk memprediksi jumlah kebutuhan tiap bahan. Metode ini mudah dijalankan dan cukup responsif menghadapi pola permintaan yang naik turun. Kedua, Pressbox harus mengatur pembelian khusus untuk hari Senin. Karena hari ini paling sering mengalami stock out, hasil forecasting harus langsung digunakan untuk memastikan stok hari Senin aman. Yang ketiga, Pressbox sebaiknya mengubah pola pembelian menjadi batch yang kecil namun lebih sering. Cara ini lebih cocok untuk bahan yang mudah rusak dan membantu mengurangi penumpukan di akhir minggu. Yang keempat, Pressbox perlu menetapkan batas maksimum jumlah agar tidak melebihi kapasitas gudang pendingin. Yang kelima, koordinasi dengan pemasok lokal harus diperkuat. Komunikasi mengenai kebutuhan mingguan membuat suplai lebih stabil dan membantu Pressbox menyesuaikan jumlah pembelian secara cepat ketika permintaan berubah. Untuk merangkum analisis ini, saya menampilkan tabel sederhana yang memperlihatkan hubungan antara masalah dan solusi yang diusulkan. Jadi, kesimpulannya, Pressbox tidak sedang menghadapi masalah teknis kecil, tetapi masalah pengendalian inventory
yang berakar pada ketidakpastian permintaan. Pendekatan yang paling tepat untuk memperbaikinya adalah forecasting sederhana yang kemudian diterapkan melalui kebijakan pembelian yang lebih terukur dan sesuai kapasitas gudang. Demikian analisis saya mengenai kasus Pressbox. Sekian, terima kasih.